cerpen. Contoh latarnya yaitu misalnya latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi ini sendiri merupakan struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh, atau bisa juga disebut dengan watak dari tokoh yang dijelaskan dalam sebuah cerpen. Kemudian struktur yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Di bagian evaluasi ini muncullah masalah-masalah yang ada pada cerita tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Anak-anak ada yang tahu? Enggak. Oke, resolusi ini merupakan bagian dari akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Biasanya resolusi ini merupakan solusi yang ada dalam sebuah cerpen ketika setelah selesai evaluasi. Kemudian yang keenam yaitu ada koda. Koda ini sendiri hampir mirip dengan amanat, yaitu suatu nilai-nilai moral atau pesan yang terdapat di dalam sebuah cerpen itu tersendiri. Ada yang mau ditanyakan tentang struktur cerpen? Enggak ada, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Masuk kita ke unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ada yang tahu berapa dibagi menjadi berapa? Dua, Bu. Intrinsik sama ekstrinsik, Bu. Ya. Unsur-unsur dari cerpen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik, kemudian yang kedua unsur ekstrinsik. Kita membahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Ada yang tahu apa-apa saja unsur intrinsik? Ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Udah lupa mungkin. Unsur intrinsik dari sebuah cerpen yang pertama yaitu ada tema. Tema ini merupakan sebuah ide, gagasan maupun pokok pikiran yang akan dituangkan dalam sebuah cerpen yang akan dituliskan. Misalnya temanya tentang keluarga. Atau bisa juga tentang alam. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau plot. Alur ini merupakan urutan peristiwa atau jalannya
protagonis? Ada yang tahu apa itu protagonis? Yang baik. Yang baik. Ya, protagonis itu watak yang baik dalam sebuah cerpen. Antagonis? Perilaku yang buruk. Yang jahat. Seperti ini sih. Ya. Sedangkan watak protagonis ini merupakan watak penengah antara antagonis dan protagonis yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Kemudian unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang ini terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, kemudian sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir yaitu amanat. Ada yang tahu amanat? Pesan. Pesan yang disampaikan itu. Ya benar sekali. Aku tidak pernah benar ya Bu. Amanat ini hampir mirip dengan berkuda. Amanat ini merupakan suatu pesan moral yang disampaikan di dalam sebuah cerpen. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Paham anak-anak? Baik. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama muncul dari diri seorang pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi dari sebuah cerpen. Nilai-nilai ini meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Sampai di sini, anak-anak ada yang ingin bertanya? Enggak Bu. Sudah paham? Sudah. Kalau masih belum paham, boleh ditanyakan. Coba analisis unsur intrinsik, yaitu berupa unsur tokoh yang terdapat dalam kutipan cerpen yang sudah dikirimkan. Siapa-siapa aja tokoh yang terdapat di dalamnya? Ya, terus terus cuma itu saja ya. Oke. Berarti anak-anak sudah paham ya? Sudah, Bu. Tugas kepada anak-anak, silakan